Ahlan wa sahlan, welcome. Ini pesantren Nur Zaman yang insya Allah akan melebur jadi satu dengan Darul Quran Bandung. Jadi nanti Darul Quran Bandung insya Allah akan ada di sini. Jadi kehadiran teman-teman di sini perdana nih kita pakai di sini, sekaligus nanti mendoakan mudah-mudahan Allahumma ja'al hadzal ma'hadal mubarakan marhuman insyaallah diridhai Allah, sehingga perjalanan pesantren nanti bisa bagus. Nanti kita akan retouch ya, akan di layout ulang pesantren ini insyaallah, mudah-mudahan menjadi satu kawasan pesantren yang wisata gitu, karena pemandangannya bagus sekali di bawah itu. Jadi terima kasih buat seluruh kawan-kawan yang sudah datang. Mudah-mudahan perjalanannya menjadi perjalanan yang berkah juga. Dengan semangat ya, nawaitunya nutut ilmu karena Allah ya. Nawaitu nutut ilmu karena kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Di tengah-tengah kita ada kita punya brother ini, Syaraf namanya, Mas Syaraf. Beliau ini Perancis ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi beliau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Subhanallah. Baik, saudara-saudara semua dirahmati Allah, bismillahnya dibenerin lagi. Untuk usaha itu ya nggak tahu ya, mungkin karena pengalaman saya mengatakan usaha itu gampang. Untuk memiliki usaha, berusaha, bisnis, it's so easy lah. To do business is so easy. You need only Allah lah, kira-kira gitu. If you always think that you need money, itu yang membuat kita menjadi tidak bisa menjalankan bisnis. Apa yang saudara-saudara butuhkan ketika pengen berusaha? Saudara bilang, number one, money sir. Number two, money. Number three, money. Number four, money. Nah, number one, Allah. Allah, 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 only Allah. Kalau duit lu susah cari. Kalau Allah ready, kapan aja ditemuin. Ya kan? Makanya ketika saya membuat buku ya, semua bisa jadi pengusaha, sebenarnya buku itu buku tauhid. Coba aja baca. Keinginan untuk berbisnis, akhirnya keinginan untuk taqarrub ila Allah. He can do anything. Money cannot do anything. Allah can do anything, but your money can't. Gak bisa. Coba aja nih duit 100.000 ya, taruh sini. Can he move? No. Can he run? No. Can he walk? No. Kali gitu dia bergeser. Ini nggak bisa. Can't do anything. Nggak bisa ngapa-ngapain. Only Allah can do anything. So you must be wrong. In the first time you do business, you always say, we need money, we need partner. Kita perlu orang yang pengalaman, we need experience, expert di bidang ini. Alah, repot. Kisah ini barangkali kisah yang sudah saudara dengar ya. Ada orang umurnya 50-an tahun, terus dia mendengar saya bicara di televisi, baca 4 surah ya, Iqra arba'ata suwar, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Baca kulli yaum, istimrar, terus istiqomah baca. Nanti insyaallah bakal ada banyak keajaiban. Ada ajaib, ada fadail min qiraatil Quran, baca. Nah, si ibu ini dia samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Si
She never think, just do it. Gak pernah mikir, baca aja. Habis subuh, ya, ba'da subuh, ya takra surat al-waqiah. Qira'at surat al-waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha ila akhir surah. Sampai akhir surat. Pada salat duha qira'at surat Ar-Rahman. Syirid surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada enggak korelasi dengan bisnis? Is there correlation with your business? No. Gak ada loh yang dia lakukan yang ada korelasi directly to business. Gak ada. Only reading Quran. 4 months later, ba'da arba'ati ashhur, after 4 months, Allah sent His angel. Arsalallahu rajulan yumkin annahu minal malaikah. Wa kama qala Allah fi surati Maryam. Allah ngirim seorang laki-laki yang kelihatannya sih seorang laki-laki, but never knows. Ya, nobody knows. Nggak ada yang tahu aslinya, nggak ada yang tahu secara real dia itu malaikat atau manusia. Ata ilaiha rajulun. Datang kepada dia seorang laki-laki, teng depan mata dia. Assalamualaikum Bu, mau nggak saya kasih modal buat dagang? Oh. He said to this ibu, to this mother, to this mom, I have a lot of money, alhamdulillah, 20 million. Indi ishruna million, 20 juta. Yumkin tahtat ya sayyidati, maybe you need my money, you can use it. Anda boleh pakai ini. Ibu ini bilang, I don't know, saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu, I don't know. I don't know, saya. What for? Untuk apa? Lishay. Untuk apa? La adri. Bu, dagang Bu, dia bilang gitu. Dagang. Dagang apa? Dagang apa bahasa Inggrisnya apa? Business what? Iya, simple aja bos ya. Yang penting pede. Business what gitu. Business. And the man taught her, the man teach her. Laki-laki ini ngajarin orang ini, gila. Oh, pasar itu tuh ada telur. Ibu belanjalah telur ke sana. Ibu ini nanya lagi, terus gimana? Ya sewa alat mobil. Gila, di coaching sama orang ini. Di coaching sama orang ini, subhanallah. Persis sudah seperti yang Allah bilang di dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatthala laha basharan sawiyya. Kalau Allah bisa ngirim Jibril kepada laki-laki, kepada Siti Maryam, kalau Allah bisa ngirim Jibril kepada Siti Maryam, maka Allah bisa juga ngirim Jibril kepada kita. Fatamatsalalah, fatamatsalalah. Jadi malaikat itu menyerupai seorang laki-laki yang kalau dicubit teriak, ditusuk berdarah, senyumnya senyum manusia, ngomongnya juga dengan bahasa manusia. Sementara nggak ada yang tahu. Hatta Maryam nggak ngerti.
Enggak tahu kalau yang datang itu adalah Jibril. Apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kamu laki-laki benar, enggak mungkin ada di sini. And the malaikat said, malaikat ini menjawab, ya answer apa? Ana rasul rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Diajarin di si ibu ini bisnis dengan 20 juta itu. Nah anehnya kan ketika dia hadir di chatting EM, ibu ini kan, apa kata dia? Laki-laki ini enggak minta diganti dan kemudian pindah nggak tahu kemana. Dari mana tuh? Masa duit 20 juta digeletakin gitu aja? Kalau Anda ngandelin duit itu bukan sesuatu yang ajaib. Tapi kalau kita ngandelin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Saya terpesona dengan ayat pertama dari surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Anda punya duit, Anda usaha, apa yang nadhironya? Nggak jadi liyakuna lil 'alamina nadhira. Anda punya duit kok. Anda pintar, you smart, clever. Graduate from Business University, Cipondos University, University Cipondo. Oke, Harvard University, Business Faculty, Fakultas Bisnis. Justru, what's wrong? Terus apa yang aneh? Apa yang aneh itu bahasa Inggris? What's aneh? Apa yang ya biasa aja gitu, orang di Harvard, oke, dia juga anak menteri, dia juga anak orang kaya, apa yang aneh? Tidak liyakuna lil alamina nadhira. Tapi kalau when she did business, she was 58 ketika dia mulai, dia 58 tahun. Dan dia tidak ada ilmu tentang bisnis, tidak ada experiences dalam bisnis. Nobody, no friend, no family who knows business, who run business, and she success. Oh, itu yang baru liyakuna lil alamin nadhira. Punya duit beli rumah, apa yang aneh bos? Ya nggak ada yang aneh, lu punya duit. Punya duit beli mobil, apa yang aneh? Yang aneh mah ente nggak punya duit, ente bisa beli rumah, sekalian ada mobilnya. Rumahnya juga udah full furnish, nggak pakai duit, cuma pakai kobil tuh nikah, watas wijaha, bimahri hakala. Oh si Mary widow ya, rich widow. Oh subhanallah, ternyata dia menikahi janda kaya. Selesai. Modalnya bukan modal duit, modal cuman kobil tuh nikah. Loh banyak pak, salah satunya my friend, dia muadzin fi ahadil masjid, muadzin. Karena muadzin fi masjid ahad masjid fi Cengkareng. Adzan Allahu Akbar. Khamsa awqat kulli yaum. Terus ada dia punya jiran, tetangga meninggal lakinya. Siapa yang kemudian becoming her husband? Ini si muadzin ini. Kekayaan si perempuan ini diserahkan ke si lelaki ini. Siapa yang menyerahkan? Allah Subhanahu wa taala baru. Mungkin dia berdoa terus kali supaya laki dia. Oh my Lord, please make her husband die. Jahat banget tuh muadzin. Itu bos yang luar biasa. Tiba-tiba si ibu ini bisa ngapalin kemiri satu bulan sekitar 1,4-1,6 miliar rupiah. Dan proses apa ya, learning prosesnya itu hampir nggak ada gitu dibanding dengan orang-orang yang normatif gitu, SD, SMP, SMA, kuliah ngambil fakultas bisnis, kemudian S2 ngambil juga fakultas bisnis, habis itu nganggur kan, di mana-mana begitu dulu, nganggur, and then kemudian cari honorer gitu kan, honorer kemudian menjelang jadi karyawan tetap, perusahaannya bangkrut,
Udah begitu Pak. Kalau nggak ada pertolongan Allah, without Allah's help mah, you can do nothing. Anda nggak bisa ngelakuin apapun. Nah, si ibu ini kan singkat sekali perjalanannya, 4 bulan mendawamkan membaca 4 surah. Itu tok yang dilakukan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah bakal kasih dia kehidupan yang baik. Allah menjanjikan buat siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah bakal hidupkan dia hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Atau di surah Az-Zumar, saudara-saudara lihat, wasiqal ladzina taqaw, Allah bakal menggiring orang-orang yang bertakwa, pokoknya tahu-tahu ya, ilal jannati zumara, kepada rombongannya surga. Nah, di dunia kaif? Bagaimana dengan di dunia? Udah jalan aja, ntar Allah yang guide gitu. Allah will guide you. Di dalam bisnis biasa, let your expert, gitu kan ya, biarkan ahli-ahli Anda do for you, works for you, atau let your money works for you. But di urusan kita, fi majlisina, saya mengajarkan kepada diri saya dan saudara-saudara semua adalah let Allah work for you. Let Allah works for you. Biarkan Allah yang bekerja untuk Anda semua. Cantik. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Penuhi saja kewajiban Anda. Anda wajib sholat 5 waktu, itu aja. Just follow Allah rules. Just follow His rules. Sudah, finish. Nanti dia yang mantesin. Oh, kamu di sini. Oh, kamu usaha transportasi ya. Oh, kamu di perikanan ya. Oh, kamu di perhotelan. Oh, kamu nanti di perempuanan. Apa tuh maksudnya? Penyedia jasa sekretari ya, no? Tapi yang Islami, yang apa kan? Ente mikirnya dulu sih. Belum ada loh. Ini boleh kita lakuin. Belum ada jasa penyedia sekretaris Islami. Oke, mau girls ini mau ambil sebelum saya matenin. Saya biasanya nggak percaya loh. Aneh nih fast ya dalam mikir, dalam bertindak. Habis ini kalau nggak ada yang nyambut, saya yang bikin akunnya, bikin Facebooknya, bikin semuanya, selesai semua. Nah kalau enggak ente, ya udah aneh wakaf ini buat ente. Penyedia jasa, pembantu tapi yang hafizul. Arab ini sedih dengan pemberitaan TKW kita yang tidak sebanding. Di antara para syekh itu bilang, kerugian buat kita dan kerugian buat Anda semua. Saya semula nanya, kerugian buat saya apa, buat kami apa? Kerugian buat Anda adalah ketika bangsa Arab itu generasi kedua, ketiga setelah kami itu tidak bisa baca Quran. Mereka tuh senang kalau pembantu tuh dari Indonesia, karena orang kita tuh bisa ngajarin ngaji. Emang ente pikir orang-orang Arab pasti bisa ngaji? Belum tentu. Bener. Banyak, bener-bener asli. Banyak orang-orang Arab yang nggak bisa ngaji, nggak ngerti dia caranya beragama. Saya punya teman pesantren di Cisarua itu, dia punya datang tamu seorang berkebangsaan Madinah, tinggal menjadi tetangganya Rasul, tapi pertama kali sholat ya di dia. Coba, pertama kali sholat di dia. Masuk ke rumah yang begituan tuh di puncak, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah berkunjung? Yang kawin kontrak itu loh di Cianjur itu, suka pura-pura nih. Ternyata temennya begitu nyampe ke sana meninggal. Di situ dia sadar dia belum pernah sholat. Diminta padahal ya itulah hidayah. Tadi itu contoh ya, orang yang kemudian mendawamkan tentang 4 surah. Ada lagi orang yang kemudian melakukan sedekah. They do giving, they did giving, they do sedekah, they did sedekah. Kemudian Allah gave him fadail min sedekah. Ada orang yang lewat pintu sedekah, dia kemudian menjadi kaya raya. Ya? Ada orang yang memilih jalan sedekah, terus kemudian dia menjadi kaya raya. Banyak juga gitu.
Ada orang yang jadi kaya raya karena dari jalan mahabbah sama orang tua, birrul walidain. Terus ada orang yang menjadi kaya raya karena khidmat linnas. Jadi dia berkhidmat sama manusia gitu. Itu ada juga tuh orang-orang yang kemudian jadi kaya gara-gara dia senangnya bantu orang aja gitu. Ada lagi yang menjadi kaya gara-gara zikir. Dia sukses apa segala macam. Terus apa yang bisa saya simpulkan? Kalau ente bersandarnya sama Allah, jalan itu jadi banyak gitu. Paham ya? Allah bakal buka dang sekeliling tuh, jadi semua tuh jadi apa aja tuh jadi sesuatu gitu. Kayak peristiwa hotel aja ya, hotel haji dan umrah yang sekarang ini saya sedang bikin toh. Kan peristiwanya tuh sebenarnya dari tweet aja kan. Saya nge-tweet di pertengahan 2012, saya bilang, kenapa Indonesia ini tidak dimiliki oleh kita? Padahal kita ini banyak, tapi kita diatur sama orang kecil aja. Berawal dari tweet, Allah menggiring saya hingga sampai punya hotel. Tweet terus jalan, tweet itu. Ada apa? What's wrong with us ini? Ada apa dengan kita semua? Banyak, kathir, tapi kita kayak domba gitu loh. Ribuan domba, satu serigala udah selesai. Uang duit yang dipakai para pengusaha ya duit kita juga. Siapa di antara ente yang gak punya tabungan di bank? Yakin pasti ada. Sedikit aja mah, walau gocap gitu ya. Tapi kan ditaruhnya di satu bank. Bank itu pakai duitnya kan buat usaha-usaha yang kita nggak tahu apa. Nah berawal dari situ tiba-tiba saya ngomong, yaudah yuk, daripada kita cuman ngomong-ngomong doang, mikir-mikir doang, kita action yuk. Ayo nih rekeningnya, silakan transfer sini yang percaya. Subhanallah, ternyata 1 miliar masuk ke rekening saya. 1 miliar. Habis itu saya alhamdulillah bingung, buat apa deh duitnya? Tapi sesuai dengan ilmu kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya doa lagi sama Allah. Ya Allah, apa nih? Udah ada duitnya nih, buat apa nih? Ternyata Allah persiapkan duit itu untuk satu pertemuan yang akhirnya kepake duit itu. Kan habis itu kan saya buka PU2 kan. PU2 saya buka. PU1 1 miliar, PU2 500 juta tuh. Habis itu saya tutup. Duitnya 1,5 miliar. Ternyata kepake banget duit itu. Jadi ada satu pengusaha yang saya ceritakan di audio di web itu, ada satu pengusaha bilang, ya udah bayarin aja dah angsuran bank yang berantakan itu, udah hotelnya punya ente. Gila, ada transfer 1,5 miliar, pindah tangan hotel. 12 lantai, 2 tower, 300 kamar, hanya 1,5 miliar. Ini kalau bukan taufik minallah, kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan dia punya kerjaan ya, nggak mungkin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah habis itu kan nggak cukup tuh 1,5 miliar. Karena hotelnya sendiri kan kita bandrol 150 miliar. Ya saya sudah ketemu polanya kan. Allah sudah ngajarin polanya di PU1, polanya di PU2. Ya saya tinggal bikin PU3, selesai. Alhamdulillah. Easy. Nggak sulit. Terus ketika orang bilang, emang ente ngerti Ustaz? Aneh nggak ngerti, tapi kan ada yang ngerti. Ya saya datang aja ke mereka semua. Tolong jalanin hotel saya. Jadi jalan. Horizon yang kita pilih, subhanallah. Karena pada saat meeting, cuman Horizon yang puasa. Iya, yang lain tuh pada saat meeting tidak menunjukkan akhlak, tidak menunjukkan, tidak nyantol lah, kertek hati tuh nggak masuk. Nah pas yang Horizon tuh Pak Ridwan dengan Pak Basari, beliau lagi berpuasa. Saya langsung jatuh cinta. Saya bilang oke, saya pilih kamu, saya pilih Bapak. Dan emang nggak perlu ngerti, kayak ibu tadi kan, Allah kirimin orang buat ngajarin. Peristiwa pertama kali penguburan itu terjadi kan Habil-Kabil kan? Anaknya Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nggak ada yang paham kan, tapi Allah kirim burung. Allah kirim burung, oh jadi paham, oh begitu caranya. Ya kayak gitu sebenarnya. Setiap zaman tuh sama. Jadi andai pertemuan kita nih, Mas Jody, andai pertemuan teman-teman semua, Pak Budi ya,
dan teman-teman, saya simpulkan satu saja, benerin sholat lu aja. Itu udah cukup, kita udah pulang aja udah. Emang itu doang udah isinya. Benerin lu punya sholat. Waktunya zuhur, lu sholat zuhur. Waktunya asar, lu sholat asar. Waktunya maghrib, lu sholat maghrib. Lu pentingin Allah, ntar Allah mentingin lu pada. Lu istimewain Allah, ntar Allah istimewain lu pada. Lu tambahin haknya hak Allah itu. Min sunani Rasulillahil Karim. Wah, Allah bakal lebih cinta lagi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kama qala Allah. Ya Muhammad, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha li ummatikum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittabi' Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullahu, I will love you. Saya bakal cinta sama kalian semua. Kira-kira kalau dicintai sama Allah gimana sih? Ada yang ganggu, Allah usir yang ganggu. Ada orang mau nipu ente, tapi sertifikat nggak ketemu, Ji. Kan ada tuh di buku aneh tuh. Ada satu engkong, dia sholat malam, apa dia jaga, sebelum subuh dia udah bangunin orang. Bangun. Udah jarang ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:15 bangun. Ini suara orang tua, the old man itu before subuh. Nangkong ini lempeng, jujur, bagus. Dia punya sertifikat. Ada cucunya nih belum kerja. Datang nih satu pencoleng masuk. Allah jaga. Kata teman anaknya, nggak usah modal Pak, pakai sertifikat aja nanti kita yang aturin. Subhanallah, waktunya tanda tangan sertifikat nggak ketemu. Begitu ketemu, udah ada berita dia masuk penjara. Selamat. Itu kalau Allah udah cinta, Allah lindungi. Tapi kalau Allah nggak cinta, Allah biarin aja. Nah, menjadi yang dicintai Allah itu, ya takwa itu aja. Ada duit lagi depan mata kita nih. Ini bukan duit halal, duit haram. Kita nggak ambil. Di sini cuma. Nah kalau itu udah benar, Anda udah kaya tanpa perlu jadi orang kaya. Anda udah bakal jadi orang kaya tanpa perlu menjadi kaya. Dalam pengertian harus punya segala-gala gitu, nggak perlu. Keren Pak. Saya pernah ngetes. Wallah, saya pernah ngetes. Saya sholat duha. Sholat itu duha. Asyara sanawat qoblah. Yakin ya, rezeki bakalan datang. Habis sholat duha saya berdiri di depan pintu, nungguin ada rezeki yang lewat. Betul Pak. Sepi Pak, saat itu Ketapang sepi sekali. Nggak seperti sekarang. Tuyul yang lewat kayak gitu. Yang lewat keong, ya pelan. Tapi saya udah sholat duha, gua udah buka nih kuncinya. Masa nggak lewat? Kira-kira begitu. Benar Pak, almarhum Jona datang. Ngapain man? Lagi nungguin rezeki, dia ketawa. Rezeki ditungguin, dicari, kata dia gitu. Ya udahlah, kalau daripada lo bengong ikut gue, ikut dia, ngangkat barang. Jadi bagi 250.000. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang sama si Jona, lo salah, yang benar gue. Awal marah saya kenalan sama sholat duha, kan sudah tahu tuh ceritanya. Saya sholat duha pengen rezeki lah. Orang-orang bilang, masa sholat duha pengen rezeki banyak? Itu namanya nggak ikhlas dong. Ya, kalau kita sholat duha minta rezeki, kata orang itu ghair ikhlas. Saya mah nggak mau minta sama Allah. Kalau minta sama Allah itulah ikhlas. Habis sholat, ya dong, 2 rakaat ada tamu kan, belum selesai nih 2 rakaat yang pertama belum selesai, baru 1 rakaat datang tamu mengucap salam. Saya dengar, saya yang sebelumnya membaca irka'li 4 rakaatin akfika akhirahu, qala Rasulullah SAW akfika, ya, irka'li fi hadisul qudsi irka'li 4 rakaatin fi awalin nahar akfika akhirahu. Salatlah 4 rakaat untukku di pagi hari, aku akan cukupkan siangmu. Qabla salat sami'tu hadzal hadis wa amantu bih, saya percaya
Dan saya satu kan jobless, nggak punya pekerjaan, mau apain juga nggak percaya, nge-choice, nggak ada pilihan juga. Tapi saya bukan karena nggak ada pilihan, saya benar-benar yakin betul. Sami'na, kalau ente kan sami'na wa fakirna, wa pikirna. Kalau aneh enggak sami'na wa ta'na aja udah. Baru 1 rakaat udah ada yang salah. Assalamualaikum. Wah, saya bilang, dia nih yang bawa duit nih. Betul. Itu khusyuk. Siapa yang setuju sama saya kalau itu khusyuk? Ini lagi sholat nih. Sebelumnya kita baca kalau lo sholat 4 rakaat bakalan datang rezeki. Oke? Tiba-tiba baru 1 rakaat ada salam. Terus kita mikir, dia nih. Khusyuk bukan itu? Itu khusyuk, inline, masih inline. Nggak percaya. Kalau ente disebutnya khusyuk, tapi nggak mikir tentang yang lain, namanya pingsan. Kalau sholat nggak ingat sama apa-apa, itu namanya pingsan, bos. Saya cepetin sholatnya. Kemudian saya jawab salam itu. Waalaikumsalam, bentar ya, saya lagi sholat, baru 2 nih, belum 4. Selesai sholat, 4 rakaat, saya temuin tamu saya. Alhamdulillah, salah alamat. Ini sih cerita udah lama ini. Kalau ente ketawa berarti beginner nih followernya. Oh, ini CD-nya aja udah 7-8 tahun yang lalu. Salah alamat. Tapi itulah Allah bikin peristiwa salah alamat ini menjadi rizki buat saya. Wrong address, tapi right address. Fi umuri rizki. Salah alamat. Sebab kalau Allah tidak salah alamatin dia, saya nggak dapat, Pak. Ternyata orang ini nanya rumah yang di sebelah. Logika dia, orang yang di sebelah pasti tahu dong harganya berapa, kuncinya mana. Ternyata orang yang nitipin itu bukan di saya. Saya unjukin, dapatlah kemudian waktu itu berapa ya? Waktu itu 3,5 juta. 3,5 juta dibagi 2, masing-masing 1,7 ewang. Saya 1,75, yang orang yang calo aslinya 1,75. Habis itu saya sampaikan kepada teman-teman yang lain kan. Lu sholat deh 4 rakaat, 17,5. Mereka ketawa. Apa mereka bilang? Weh, lu kalau sholat sebulan kaya lu. Saya nggak bercanda. Saya bilang, iya gue bakal sholat. Insya Allah gue yakin gue sholat. Sekarang teman-teman saya terlambat. Teman-teman dekat saya terlambat. Ya Alhamdulillah kalau ngikutin. Ada orang yang mendengar dan tidak mengikuti. If you want the money, you have to work. If you want to do business, you have to have capital, money, man, empowerment. Difficult, susah. Kasihan amat orang bodoh. Masa nggak bisa punya pom bensin? Orang bodoh. Masa nggak boleh punya pom bensin? Padahal kalau dia berdoa aja nih, ya Allah saya pengen punya pom bensin, ya Allah saya pengen punya pom bensin, ya Allah. Bininya nyaut, tahu diri bang doang. Subhanallah, rizki nggak ada yang tahu. Punya 4. Kisah yang saya ceritain itu kisah asli itu. Orang yang kemudian bintangnya gelap, akhirnya kemudian masuk ke penjara. Itu based on true story. Kemudian pulang dari penjara, dia buka lapak kecil, pom bensin kecil pakai botol itu. Little pom bensin gitu. Eceran gitu. Mini pom. Tapi subhanallah kan dari situ bigger 4 Pak, punya 4 pom bensin. Siapa yang sangka? Salah satu teman kita tukang lontong udah ngebangun 50-an pom bensin. Jadi jangan khawatir, kalau Tuhan ente Allah, maka jalan itu banyak sekali. Jalan itu mendadak jadi banyak. Tapi kalau ente cuma fokus aja, saya harus dapetin modal dari bank, saya harus dapetin pinjaman dari si fulan. Udah di situ aja, ente nggak bisa ngelihat yang lain. We can see another way. Ente cuma lihat itu aja. Akhirnya begitu dia bilang, sorry, we can approve your proposal. Udah kita langsung nangis, we cry lah, salah lo. Kenapa? Ente punya tanah kosong. Yang ngebagi ente nggak inget. Yang bagi tanah kan Allah.
Kenapa ente harus datang kepada orang lain? Bikin dong kayu kecil gitu, masang di tiang, tulis di sini, don't disturb, I'm doing duha. Jangan ganggu gue lagi sholat duha. Ente datang ke tanah ente yang kosong, come to your empty land, go in, masuk, taruh di situ tuh pengumuman, jangan ganggu gue lagi sholat. Ente sholat duha di situ, insya Allah banyak yang posting foto, tak status korban Yusuf Mansur. People will think he's stupid. If you wanna build your home di atas ente punya land, ya go to bank, borrow, bla bla bla. Alah, susah, langsung aja bangun di situ. Tapi bangunnya bangun duha. Bangun duha mah nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, bos. Ente cuma perlu tahu usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Khalas, itu saja. No need lah belajar di Harvard University 6 semester. Cuma belajar niat duha gitu. Nah, mungkin kan simple banget gitu loh. Senin sore ente bawa ya rantang isi pastel-pastel, oke? Kumpulin anak-anak yatim, kasih mereka satu pastel. Maaf ya, baru bisa ngasih satu pastel. Atau kalau ente nggak mau malu, pastel mini ya kan? Ada unyil kecil-kecil. Maaf ya, sudah satu ya. Kasih teh manisnya, bikin pastelnya, bikin pisang goreng, murah meriah pak. Ya, murah meriah. Ongkos juga nggak ada, mau di situ-situ aja. Sejalan-jalannya pokoknya lihat deh, pasti ini kebangun. Kalaupun tidak terbangun, Allah pasti akan memberi yang lebih baik daripada itu. Nah, dari awal tadi sampai sekarang, kalimat sederhananya adalah kalau ente bersandar sama Allah, Dia bakal buka jalan apa aja buat ente yang banyak. Bahkan ente tuh jadi bisa milih loh. Oh ini. Nah, nanti jadi istidrat lagi nih kalau ente tidak memperbaiki sholatnya. Jadi ujian lagi, mas. Makin banyak nih datang nih, wah. Tapi ibadah kita segitu-gitu aja gitu. Ah, ini juga jadi masalah buat kita. Saya percaya teman-teman saya ini mudah-mudahan besok tuh ya ada yang ngundang saya untuk meresmikan dia punya building 30 lantai. Insya Allah ada yang buka nanti properti 10 hektar, ya, 2 hektar buat madrasah, 2 hektar buat pasar, 2 hektar buat perkantoran, 2 hektar buat pertokoan, sisanya buat umumnya, public area segala macam. Siapa tahu gitu loh, ada di antara saudara tiba-tiba berpartner dengan saya. Kita beli maskapai penerbangan. Ya insya Allah. Kan going process lah. Pilotnya adalah seorang hafiz. Captain pilotnya is an hafiz. Hafizul Quran. Welcome aboard. Before flying, okay, we read Suratul Baqarah. Wah, subhanallah. Hafizul Quran ya kan? Pilot Hafizul Quran. Dia bilang, I'm Yusuf Mansur speaking. Before flying we read. Kita khataman Quran dulu ya. Min suratil Fatih ila suratin Nisa ila suratin Nas. Oh subhanallah, nggak tidur. Saya rindu gitu pak, rindu gitu loh. Yang punya karyawan 3.000 tapi dia jadi imam sholat maghrib, kan keren pak. You have big factory with 3,000 employees. But when prayer time maghrib comes, the imam is you. Imamnya ente itu. Subhanallah. Rindu tuh saya tuh. Terus orang pada nanya, Ustaz, sini. Ente tuh kalau nyontoin mikir dong. Masa maghrib masih di kantor sih? Terus emang kenapa pak? Bukan jam kerja sampai jam 4. Oh salah, ini kan Senin. Di kita itu kalau Senin Kamis jamnya agak mundur. Pulangnya karena kita buka puasa bareng.
Kita tutup dengan sholat maghrib berjamaah. 3.000 orang behind you. Anda suruh mereka ngapal Quran, baca hadis, satu hari satu hadis. Kulli yaum wahid hadis, Masya Allah. Khamsah sanawat kamilan. Satu buku Riyadhus Shalihin 5 tahun selesai. Tapi kalau leadernya bukan ente, minal kafirin, mana bisa gitu. Sholat maghrib berjamaah. Di belakang ada bapak ente masih hidup jadi komisaris. Wah, senangnya. Saya pengen gitu ya, ada satu pabrik percetakan punya ente, punya salah satu dari saudara semua. After gate, begitu pintu masuk, itu langsung ada masjid di situ. Security kemudian dikasih SOP. Ada orang nganter barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nganter barang. Baik Pak, sudah sholat duha. Sholat duha lama. Saya kan nganter barang Pak. Iya. Di sini kalau mau nganter barang sholat duha dulu. Asik tuh Pak. Kapan lagi kita bisa maksa with our power? Tagoyar dunia. Bi amwalikum. Kan do'ful iman nih. Ya sudah. Itu do'ful iman kan? At'aful iman. Ya khalas. Laisa umurina. Lah khalas. Tapi kan kalau bisa ente rubah biyadikum, bilisanikum, bi amwalikum, keren Pak. Kangen gitu loh. Saya tuh punya perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Dan itu perusahaan-perusahaan ente. Suatu saat ente punya rumah sakit, ya hospital. Tapi Islamic hospital. Nggak perlu juga namain Hospital Al-Ma'mur. Ngapain? Nggak apa-apa pakai nama-nama ini aja, nama-nama branded gitu, nggak perlu Hospital Akhirah. No need, no need. Yang penting implementasi. Orang tuh datang sakit, pulang tobat, itu dia. Rumah sakit ente itu begitu. Oke? He came sick, but he go back, taubat. Itu. Dia tahu kenapa Anda sakit, kenapa dia tahu. SOP-nya ketika nanti melahirkan, karyawan-karyawan susah-susah kasih tahu. Nanti ada khataman Quran, proses melahirkannya pakai khataman Quran. Suster-suster membimbing sambil ngatamin Quran. Dibacain. Itu kan saya udah bikin Pak. Udah 2 apa 3 tuh. SOP-nya begitu. Ya kan kita pengennya tidak jadi orang yang omong doang. Kita bikin di Malang 1. Di mana lagi Mas? Jogja. Coming soon Jogja ya. Seru tuh. Orang damai Pak. Masuk tuh ibu-ibu tuh Pak yang pada hamil tuh. Ada yang masuk padahal dia nggak hamil. Serius. Pengen hamil dengan cara-cara Islami. Saya rindu gitu loh. Anda besok menjadi pengusaha yang kemudian melaksanakan fit and proper test, tapi dari sisi bacaan Quran. Ada mau kenaikan tingkat, level dari misalkan supervisor ke manager. Tapi syarat nomor 1-nya hafal 4 surah. Kemarin ada satu musibah ya, teman kita itu di demo sama karyawannya. Mas Riza itu di demo sama karyawannya. Ini perusahaan apa pesantren ini? Ya terus saya masuk. Saya bilang, ya ini pesantren. Terus Anda mau apa? Ya nggak apa-apa. Minta maaf aja. Kenapa ente kalah marah? Kenapa ente kalah sewot sama mereka-mereka? Tolong ya, gue bayar lu bukan sholat duha ya. Gue bayar lu buat jaga mesin. Paham lu? Masa kita kalah sama mereka-mereka yang begitu? Lu jangan sholat Jumat. Lu tahu nggak lu kerja sama siapa? Gila nggak? Forbidden for us to pray Jumat. Why? Because the boss, the leader is not us. And they angry with me, with us. Oh, jangan kalah lu. Kita baru diserang begitu aja udah, wah, gimana? Emang kita butuh dia? Enggak butuh dia. Saya bilang, Zah, bukan lu yang butuh dia. Dia yang butuh lu. Lagian kita bener kok. Kita bener mah boleh marah.
Dan protapnya udah dilaluin sama dia. Dia udah kasih tarbiyah dulu, apa dulu, udah kasih reward dulu, motivasi. Jarak kira-kira setengah tahun diberlakukan. Tetap ada yang gak setuju Firaun yang begini mah. Langsung aja tulis surat ke malaikat Israelnya. Tolong jemput sekarang. Ada satu suster ya di salah satu rumah sakit di selatan Jakarta. Dia bilang sama saya, nggak boleh Ustaz di sini pakai jilbab. Kalau saya pakai jilbab, saya dipindahin ke bagian diesel, Ustaz. Luar biasa, bagian diesel. Di bagian yang gak ketemu sama orang. Coba kalau ente yang punya. Ente kan bisa dengan ramah bilang, maaf ya semua karyawati saya, kalau bisa pakai jilbab. Terus ada satu orang bilang, maaf saya Katolik. Ya gak apa-apa, Katolik juga. Di agama saya tidak ada jarak wajib. Iya memang, tapi ini perusahaan saya. Tolong ya, ini perusahaan saya, ini peraturan saya. Tinggal aja udah. Alam aja tinggal. Ya mereka nyatanya begitu juga gitu. Tentu prosesnya jangan dilupain, prosesnya tetap dia lalui gitu. Saya rindu gitu, Anda punya perusahaan taksi gitu. 6.000 tuh. Tapi kalau jam 12 siang nggak ada yang beroperasi taksi-taksi itu. Karena sholat berjamaah. Saya ngalamin sendiri tuh. Saya naik taksi setengah 12, turun ke kaca saya. Mau kemana Pak? Mau ke sana. Saya boleh gak nanti sholat zuhur? Subhanallah. Ada seorang pengemudi taksi driver, tapi dia nanyanya, may I sholat zuhur berjamaah itu? May sholat zuhur jamaatan? Oh saya bilang, boleh. Masuk, jangan duduk. Bener dia belok ke masjid. Terus dengan sopannya dibilang begini, Bapak mau turun ikut saya sholat atau mau jagain taksi saya? Saya Pak udah niat nih berapapun itu argo gue tambah. Itu saya tuh. Bagaimana lagi yang punya jagat bos? Itu saya. Sama-sama makan nasinya, tapi jadi cinta sama dia gitu. Kalau Bapak nggak mau ikut sholat, dia bilang, Bapak jagain taksi saya, taksinya tidak saya matiin. Segitu percayanya sama saya, luar biasa. Keren. Di warung grup, ya Mas Jody, kayak tentara, jadi saling berganti. Saat. Karena kita public area toh, tidak semua yang makan muslim, tidak semua yang makan juga muslimah. Oke. Kita kemudian kayak tentara kan sholatnya sholatul khauf, jadi ganti-gantian, dak gitu. Nah, personil di warung begitu ganti terus. Bukan beramai-ramai sholatnya nanti, tapi terus. Saya rindu perusahaan taksi milik Anda begitu. Bagaimana kemudian perusahaan bus yang saudara nanti bakal akuisisi? Ada perusahaan bus 1000 bus, di kantong-kantong busnya ada Quran. Subhanallah. Kita modalin ganti headsetnya yang pakai earphone. Ada pilihan di sana, ada Sudes, ada Imam Sudes, Imam Mahir, Imam Mishari, ada Imam Yusuf. Insyaallah. Cakep. Keren. Pada saat saudara nanti punya anak keturunan, saudara wariskan itu kepada mereka. Nah, kalau kamu nanti jadi siapapun, jadi apapun, bawa orang-orang yang bersama kamu itu ke Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat anak-anak saudara jadi jenderal, jadilah jenderal yang keren itu. Baik, saudara-saudara kepala dari seluruh teritorial di seluruh tanah air, sebentar lagi panglima yang paling besar ini turun. Kita sama-sama sambut dia. Kita salat asar berjamaah. Pertemuan saya anggap cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jalan turun semua. Kayak tongkat sata ngikut guys. Saya ngebayangin begitu tuh. Karena menjadi pengusaha itu gampang Pak. Ente nggak perlu Tuhannya Allah. Just believe, selesai. Oke? Tapi yang susah kan bagaimana ente jadi pengusaha yang soleh itu loh. Nggak susah sih, jangan ngomong susah juga. Ya. Artinya yang ingin kita capai bukan sekedar menjadi pebisnis. Karena demi Allah Pak, jadi pebisnis itu segampang ente mau ngucap. If you think it's easy. If you think it's difficult sudah.
No matter you do duha, no matter you do tahajud, no matter you do sunnah, no matter. Tapi yang kita perlukan, not only becoming a businessman, tapi a businessman yang saleh, yang nafi'an linnas, nafi'an lil alam, nafi'an lid dini, bermanfaat buat agama. Itu yang kita mau, toh? Mempersiapkan lagi di saudara semua. Saudara, ada yang punya rumah dekat hotel? Ada? Pengen ngetes nggak? Begitu gampangnya untuk jadi pebisnis hotel. Gampang Pak, dari sekarang energi saudara ke hotel aja udah. Energi saudara dari sekarang ke hotel terus. Dan please, kalau ada yang mau jadi relawan, boleh, satu soleh, satu udah jadi orang bejat. Iya, untuk menunjukkan itu. Cuman kita nggak tanggung jawab resiko gitu. Kalau malaikat maut jemput ya jangan bilang gue yang nyuruh gitu. Sekedar untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan juga gitu loh. Itu semua udah dikasih sama Allah di dalam sunnatullahnya. Kalau Anda positif begitu. Nggak mesti juga lah ente tahajud, ente duha, ente sholat berjamaah, nggak perlu gitu. Yang penting ente positif aja udah. Jadi juga nih. Itu yang saya bilang, udah gampang jadi pengusaha mah. Ente mau jadi pengusaha hotel, dari sekarang energinya ke situ. Dari sekarang energinya ke situ. Begitu ente pulang, helm taruh di depan hotel nih. Ente minggir, helm taruh di stang. Ente liatin tuh hotel. Will be mine, will be mine, will be mine. Bakal punya saya, bakal punya saya, bakal punya saya. Pulang. Kemudian jalan pergi ke kantor, to your office. Mampir sebentar, terus bilang lagi, will be mine, will be mine, will be. Lama-lama ditandain sama security, itu orang datang tiap hari tuh. Tapi security ini besok bakal, selamat siang Pak, bakal begitu. Energinya itu udah di situ. Ente foto hotel itu, tak, ente print, jadiin wallpaper, bukan cuman ditaruh ini, jadi wallpaper. Jadi Pak. 3 bulan, 6 bulan, 3 tahun, 6 tahun, bener-bener jadi, yakin. Lah itu kan kata orang yang gak punya Tuhan toh. Kata mereka yang percaya the secret, the power of attraction, the law of attraction. Tarik menarik. Lah kenapa kita yang bilang, insya Allah will be mine, with Allah will be mine, bi qudratillah wa bi ilmillah wa bi mulkillah wa bi idnillah. And then you do duha, after duha, ya Allah saya udah lihat hotel tuh tadi. Tolong ya Allah, jadi ini hotel ini punya saya. Apalagi mestinya loh. Tapi Anda nih nggak punya Allah dan nggak punya keyakinan. Itu problemnya. Allah enggak, yakin juga enggak. Siapa yang sudah punya duit 1 miliar? Yang sudah. Oke? Sekarang tulis di kertas kosong. Di kertas kosong aja ya, satu lembar. Tulis di situ, saya bakal punya duit 10 miliar 2015. Saya bakal punya duit 10 miliar di 2015, yakin. Oke, kalau Anda mau menjadi orang yang kemudian membuktikan, fokus ke situ. Fokus ke situ. Ente bawa dalam mimpi ente, doa ente, segala macam, situ. Tapi saya bilang tadi, jajal aja, nggak usah pakai duha, nggak usah pakai tahajud. 2015 will be, Pak. Apalagi la siyama billah, la siyama bisalah, la siyama biwasilatillah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apalagi kalau ente tulisnya insyaallah saya bakal punya duit di tahun 2015 10 miliar. Kemudian habis sholat, dang. Habis sholat, dang. Habis sholat, dang. Itu ente bakal punya. Apalagi kalau cuma motor mah kecil. Mobil kecil, betul Pak, kecil. Dunia ini milik Allah sudah. Dunia ini milik Allah. Orang bodoh sudah, yang tidak mau bertuhan Allah itu orang bodoh. Ada yang hadir di sini, Ustaz, lagi ditungguin Ambon di rumah, lagi ditungguin debt collector di rumah. Boro-boro mikir 1 miliar Ustaz, lagi ditagih kartu kredit.
Ya tulis di situ. Saya akhir 2013 bakal lunas. Mau nulis begitu? Saya bakal lunas utang akhir 2013, mau? Kalau saya emang nggak mau, kelamaan lagi. Ini lama banget akhir 2013. Itu saja intinya, Pak. Ya. Terus pelajari nanti di Wisata Hati Business School, karena kan turunannya nanti di sana. Sekarang kan overview. Nanti Anda bakal diturunin tuh satu-satu belajar, cekrek. Terus gitu. Nanti ada ini, ada itu terus. Ada mulai dari baca Quran, ada mulai birrul walid, macam-macam. Ente disiplin yang belajar. Dan disiplin juga melaksanakannya. Jangan cuma belajar tapi disiplin pula melaksanakan, insyaallah dapat. Apa saja saya alhamdulillah atas Allah tuh basis experience. Jadi learningnya saya by experience. Alhamdulillah. Allah lah yang sudah memberikan taufik dan hidayah buat saya sehingga saya bisa mengajar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.